Ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, dan saya akhiri di sini sebelum masuk kita ke Isya. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Sebentar. Sebelum masuk ke kalimat syukur, saya mau berikan rahasia yang penting yang langsung Allah tegaskan. Kalau Anda bisa mengerjakan ini, alhamdulillah kita sudah beriman. Syarat pertama dapat. Tinggal membuktikan yang ini. Tahan. Jangan salah memaknai ya. Jangan salah memaknai. Begini caranya. Jangan hukumi diri sendiri. Ya Allah, saya gagal Ramadan nih. Ya Allah, saya kok makin malas daripada Ramadan. Bukan, caranya bukan begitu. Kalau sampai malam ini merasa kurang, maka buktikan malam ini bangun. Besok siapkan, saya mesti baca Quran. Begitu caranya. Jadi bukan menghukumi diri, saya gagal nih Ramadan tahun ini. Bukan. Buktikan bahwa saya ini bisa berhasil. Maka mulai malam ini rencanakan. Besok insya Allah, malam nanti tahajudnya sekian rakaat. Besok nanti salat subuhnya di masjid A. Zuhurnya masjid B. Dari 12 rakaat yang saya akan kerjakan, ini. Saya akan baca Quran minimal 10 halaman besok. Siapkan, dibagi 5. 2 halaman subuh, 2 halaman zuhur sampai dengan ke Isya. Bagi 2, 1 halaman sebelum subuh, 1 halaman setelah subuh. Misal 10 halaman 1 juz, selesai antum dalam sehari 1 juz. Bagi oleh antum, begitu caranya. Kalau Anda bisa mengerjakan itu, maka Allah langsung berikan jaminan di ayat yang kelimanya. Perhatikan Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan kalimatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang bisa mengerjakan ini, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia buktikan imannya, dia jaga. Kalau ada orang menyoal Allah, dia nggak peduli. Sudah pergi. Liberal lewat, pluralisme lewat, sekuler lewat. Yang bicara menyoal Allah, menyoal syariat tinggalkan. Udah nggak ada isinya. Masuk kanan, keluar kanan lagi. Ya, ada yang bikin status, udah nggak usah dilihat. Ada yang bikin tayangan TV, jangan ditonton. Udah nggak peduli dengan itu semua, tinggalkan. Sudah selesai. Yu'minuna bil ghaib. Yuqimuna shalah, Allahu Akbar. Sebelum adzan bahkan sudah datang ke masjid. Kalau perlu saya yang adzan. Masya Allah, adzan subuh misal 4.40, orang sepi, ada ke masjid, buka adzan sendiri, Allahu Akbar, tunggu, belum ada yang datang. Sampai jam 5 belum ada yang datang. Tunggu. Qomat pakai mic 15 menit, 5.15 belum ada yang datang. Salat dia. Lalu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada warga komplek ini supaya besok mereka bisa datang ke masjid. Sayangi mereka ya Allah. Jangan biarkan masjid ini menjadi saksi bagi mereka bahwa mereka tidak ke masjid pada saat hidup di dunia. Minta. Masya Allah. Jam 9 pagi, azan lagi. Allahu Akbar. Datang orang sekomplek. Ribut ke masjid. Gila kamu, azan jam 9. Dijawab oleh dia, kalian yang gila. Tadi saya subuh azan, gak ada yang datang. Sekarang jam 9 saya azan, kalian pada datang. Lihat sini. Saya buka ya. Ini saya ilustrasikan. Ini apa? Baik, kotak tisu. Kotak tisu ada di mana? Di atas meja. Perhatikan, atas itu ada 2. Satu fauqa, kedua ala. Jadi kalau saya katakan begini, suntuqul mindil fauqal maktab. Kotak tisu ini ada di atas meja. Allah. Kalau saya tempelkan begini, sunduqul mindil 'ala al-maktab. Ibu kelihatan di bawah, Bu? Ya. Tidak apa-apa, kita tidak langsung tersambung, tapi hati kita bersambung insyaallah. Sini. Bikin status. Ya. Lihat sini. Ini 'ala, ini fauqa. Saya ulang. Ini apa? Fauqa. Ini apa? Ala. Begini ala, fauqa begini. Jadi kalau fauqa itu masih ada jarak. Kalau ala tidak ada jarak. Nempel. Lihat sini. Kalau kotak tisunya begini, mejanya digeser, geser kanan. Kotaknya ikut tidak? Tidak. Tapi kalau begini, meja diangkat pindah ke sudut. Kotak ikut? Meja diangkat pindah ke belakang. Kotak ikut? Ikut. Meja diangkut ke rumah, kotak ikut? Ikut.
Kemanapun berada, dia ikut. Orang-orang yang meningkat salatnya, meningkat bacaan Al-Qur'annya, dia buktikan pengen dekat dengan Allah, dia tingkatkan takwanya, maka kata Allah, saya akan melekat dengannya kemanapun dia berada beraktivitas. Ulaika ala hudan min rabbihim. Dia di rumah dinaungi oleh Allah. Dia ke kantor dinaungi oleh Allah. Dia bekerja dinaungi oleh Allah. Beraktivitas dinaungi oleh Allah. Dan saya ingin katakan kepada Anda dekat dengan siapapun yang punya kekuasaan di bumi, maka Anda bisa mendapatkan akses kemudahan ketika dekat dengannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Rizki dekat dengan Allah, min haitsu la yahtasib, datang. Anda punya masalah, yaj'al lahu makhraja, datang jalan keluar. Seakan-akan masalah itu nggak ada, bukan nggak punya masalah. Jadi sebelum menghadapi masalahnya diringankan oleh Allah sehingga masalah itu seakan-akan nggak ada. Dan itu hanya Anda bisa dapatkan kalau takwanya meningkat. Turunlah keterangan di Quran surat 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda tingkatkan takwa, saya berikan jalan keluar dari setiap masalah. Punya masalah, solusi datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kejar-kejar rezeki, Anda dicari-cari rezeki. Allah. Tadi ada yang nyari, Pak. Siapa? Rezeki. Katakan papa tidak ada di rumah. Emang siapa itu? Debt collector. Bukan yang itu. Ya. Dia tidak harus ketuk pintu. Dia datang bahkan tanpa kita fikirkan. Kita hadir keliling-keliling, dia hadir di hadapan kita. Masya Allah. Itulah yang Maryam pernah dapatkan Quran surah ketiga ayat ke-37. Itulah Nabi Zakaria yang pernah dapatkan Quran surah ketiga 38 39. Itulah orang-orang soleh yang pernah dapatkan Luqmannya, Imrannya, Hannahnya dan seterusnya. Mereka bukan nabi, dicantumkan dalam Al-Quran untuk memberikan pelajaran. Tidak harus menjadi nabi untuk dekat dengan Allah, karena nabi itu pilihan Allah. Tapi kita bisa menjadi hamba yang soleh untuk bisa mendekat kepada Allah. Bisa sering katakan, kalau tak mampu berlomba dengan orang soleh mengumpulkan amal yang baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, kita diminta dapat takwa itu, kepentingannya bukan untuk Allah, untuk kita, supaya hidupmu mudah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan bahagia, kata Allah. Bahagia yang digunakan kata muflih itu orangnya. Kata kerjanya disebut aflah, kata dasarnya aflah, orangnya muflih. Aflah itu ketika diberikan oleh Allah bukan cuma dunia, surganya tingkat tinggi. Karena ketika kalimat aflah disebutkan, disandingkan dengan iman, langsung diberikan firdaus sebagai puncak tinggalnya saat di akhirat. Turunlah Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ke-9-nya itu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman mendapatkan aflah, bahagia, sukses. Bagaimana perjuangannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk salat. Zakat. 'Anil lagwi mu'ridun. Apa ujungnya? Ketika ditutup, ulaika humul warithun. Mereka itu adalah pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang mewarisi surga firdaus. Jadi ada pewaris surga firdaus sedang beraktivitas di bumi. Tuh. Saya sarankan begini ya, Ibu dan Bapak, teman-teman ikhwan. Ini caranya. Kan di Quran itu ada ayat-ayat surga, kan? Dan ada pilihan, surga Aden, surga firdaus. Ya, banyak pintu-pintunya. Ada 8 jenisnya. Coba antum keluarkan dulu pengen yang mana. Setelah itu turunkanlah karakteristiknya ke bumi, ke rumah antum. Kita ada pesantren keluarga namanya Taman Firdausi. Saya pengen penghuninya itu menjadi penghuni surga Firdaus. Maka kami keluarkan semua keterangan penghuni surga Firdaus, amalannya apa, turunkan di situ. Antum juga begitu, turunkan, keluarkan. Penghuni surga Firdaus, salatnya khusyuk, belajar cara salat khusyuk. Keluarkan jenis-jenis salatnya. Penghuni surga Firdaus, rajin berzakat, bekerja keras, tujuan utamanya untuk zakat, bukan cuma untuk dunia. Kalau cuma ngumpulin harta, Allahu Akbar, yang tak beriman pun bisa, paling kaya bahkan. Sekarang ada Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, dan lain sebagainya. Kaya. Lalu kalau antum pun pengen ikutan seperti itu, apa bedanya di hadapan Allah? Ayo niatkan untuk beribadah. Kenapa engkau bekerja keras? Saya pengen zakat. Malu selama ini saya sholat, bagus, alhamdulillah. Tapi saya pengen pulang menghadap Allah dengan mengatakan, ya Allah, engkau perintahkan aku sholat, aku sholat. Engkau perintahkan aku zakat, aku berusaha untuk berzakat. Sehingga saya punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau perintahkan saya untuk haji, saya nabung ya Allah. Walaupun sampai wafat saya nggak mampu haji. Tapi bahagianya hamba ya Allah, engkau hitung amalan hamba dengan ikhtiar hamba, bukan dengan hasilnya hamba berhaji. Jadi Anda punya hujah di hadapan Allah.
Ya fulan, saya perintahkan kamu umrah dan haji, apa yang kamu kerjakan? Saya nabung ya Rabb, dan engkau maha tahu dengan jumlah tabungan saya. Ya fulan, saya perintahkan kamu zakat, apa yang kamu kerjakan? Peluh keringat saya saksinya ya Allah, saya bekerja. Saya bekerja ya Allah, saya dorong untuk jualan bakmi, saya dorong untuk jualan bakso, saya bekerja menyapu di jalanan untuk berzakat ya Allah. Ada buktinya, keringatnya mengatakan benar ya Allah. Sapunya mengatakan benar ya Allah. Sampahnya mengatakan benar ya Allah. Itu caranya. Turunkan itu. Itulah ahli Firdaus yang jalan-jalan di bumi. Itu saya awal-awal pulang ke Indonesia tuh suka keliling pakai motor tuh sebelum subuh ngajar ta'lim sampai ke Bekasi yang timur sana itu. Allahu Akbar, jalan-jalan tuh saya malu sendiri kadang-kadang. Ya Allah, mereka ahli surga ya Allah, ahli surga. Ahli surga insyaallah ya Allah. Mbak, Anda penyapu jalan, bayangin nyapu jalan supaya orang jalannya bersih, lewat rapi. Jadi mereka itu saat nyapu ada yang bawa sajadah, teman-teman. Sajadah. Kalau bertepatan dengan azan seperti sekarang, azan, bentangkan sajadah sholat. Ada yang murojaah. Pernah lihat tukang nasi goreng tiba-tiba bawa mushaf, berhenti baca mushaf. Allahu Akbar. Untuk mengejar 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100 rupiah, dia peluh keringatnya diisi dengan khataman Al-Quran dalam perjalanannya. Ridha Allah dia dapatkan. Ada orang ngejar ratusan miliar, mohon maaf, dia tempuh dengan cara yang haram. Apa yang dia banggakan di hadapan Allah? Itu rahasianya. Dan kalau sudah dapatkan itu, maka bersyukurlah di hadapan Allah. Maka ditutup dengan kalimat wa la'allakum tashkurun, supaya kalian banyak bersyukur. Nanti kalau sudah rizkinya datang, baru kerasa, oh begini nikmatnya sholat. Rizki ada, ketenangan dapat, rumah tangga nyaman, pekerjaan lancar. Begitu menghadap Allah, dapat surga Firdaus. Alhamdulillah ya Allah. Itulah yang dikatakan konsep dalam Al-Quran.